Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, bersyukur kita karena limpahan rahmat Allah yang tiada terkira, sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa memenuhi panggilannya. Betapa banyak orang yang dikaruniai kesehatan, kesempatan, tetapi tidak bisa memenuhi panggilannya pada saat ini. Untuk itu, marilah kita wujudkan rasa syukur kita ini dengan cara berusaha sekuat tenaga dalam setiap langkah kita, setiap nafas kita, setiap kondisi dan situasi apapun, untuk bisa mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, jika giroh kita, semangat hidup kita senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan lekang oleh panas, tidak akan lapuk oleh hujan, tidak akan goyah meskipun kondisi zaman berubah bagaimanapun kondisinya. Sebagaimana kita bisa rasakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini sudah mulai sangat memprihatinkan. Ada seorang suami tega menyembelih istrinya. Ada anak SD bisa-bisanya mencolok mata temannya. Tidak hanya dari kalangan kecil, di kalangan pemimpin pun juga demikian. Orang yang tega membuka aib saudaranya hanya karena ingin supaya tampak dirinya baik. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih memasuki bulan yang penuh kemuliaan, bulan Rabiul Awal. Bulan di mana junjungan kita pada bulan ini dilahirkan. Kita masih memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur ditinggali risalah yang paling sempurna, sehingga risalah Islam ini menyempurnakan risalah-risalah para nabi dan rasul sebelumnya. Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Inilah kenapa kita harus bersyukur memeluk agama Islam, karena risalah inilah
yang menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya. Kita berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang paling dimuliakan. Bahkan ketika Rasulullah hendak meninggal, ada sebuah riwayat yang sangat terkenal. Aku sangat merindukan segolongan umat yang kelak di akhirat akan bersamaku. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu para malaikat ya Nabi? Bukan, tentu saja para malaikat, karena dia langsung mendapatkan perintah dari Allah. Apakah kami sahabatmu wahai Nabi? Bukan, karena engkau senantiasa hidup dan berdampingan denganku. Engkau bisa mencontoh perbuatanku. Engkau bisa mengetahui yang baik dan yang tidak baik dariku secara langsung. Lalu siapa wahai Nabi? Yaitu umat yang dia tidak menemuiku, tidak bersamaku, tetapi ia mengimaniku, percaya kepadaku. Insya Allah kitalah. Kita tidak melihat Rasul, kita tidak bersama Rasul, bahkan sudah ditinggalkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita senantiasa mengimani risalah yang ditinggalkannya, mengikuti sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita termasuk golongan yang dirindukan oleh Rasul. Hadirin yang berbahagia, apalagi yang ditinggalkan Rasul yang paling pokok, ialah senantiasa ia berani mengoreksi terhadap dirinya sendiri. Kemudian ia berani mengakui kesalahannya, kemudian bertobat atas kesalahan tersebut. Tobat inilah yang diirikan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ada sebuah kitab yang menyebutkan, kitab ini disebut dengan Nasoihul Ibad. Di sana diceritakan tobatnya umatnya Muhammad itu diirikan oleh umat-umat yang lain. Misalkan Nabi Adam pernah iri terhadap tobatnya umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Adam itu ketika dia berlaku dosa, maka tobatnya itu diterima sesudah 40 tahun. Dan itu ketika ia berdoa di Mekah. Dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi umatnya Nabi Muhammad, kalau dia mau bertobat, berani mengoreksi salahnya sendiri, kemudian memperbaikinya, kemudian mengikrarkan kesalahannya itu dengan tobat, maka seketika seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Inilah kemuliaan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, umatnya Nabi Musa juga pernah diirikan terhadap umatnya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa hendak menerima wahyu di Bukit Tursina, umatnya ditinggal oleh Nabi Musa, dititipkan kepada Nabi Harun. Tidak lama meninggalkannya. Tetapi ketika ditinggalkan, umatnya Nabi Musa itu kembali menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian ketika Nabi Musa pulang, Nabi Musa kaget, bahkan hampir-hampir membunuh si Harun karena dititipi umatnya, kenapa tidak dijaga? Kemudian ketika sudah dijelaskan, umatnya itu bertobat. Tetapi tobatnya umatnya Nabi Musa itu diterima dengan satu syarat. Mereka harus membunuh dirinya sendiri. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah. Hadirin yang berbahagia, beda sekali dengan umatnya Nabi Muhammad. Ketika kita berani mengakui kesalahan kita, kemudian mengoreksi diri kita, kemudian menyatakan kesalahan itu di hadapan Allah yang kita sebut tobat, maka tobatnya
diterima tanpa syarat apapun. Betapa taubat umatnya Nabi Muhammad ini diirikan oleh umat-umat yang lain. Tetapi kita lihat sekarang di zaman yang sudah berubah, kita masih bersyukur. Kita ditinggalkan 1400 tahun oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak umatnya yang tetap di dalam risalahnya. Sementara umatnya Nabi Musa baru ditinggal sebentar saja, sudah beralih menyembah kepada anak sapi. Tetapi yang harus kita contoh adalah bagaimana Nabi mengajarkan kita harus berpandai-pandai mengoreksi diri kita, mencari kesalahan diri kita, kemudian berani memperbaikinya dan menyatakan kesalahan itu bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah yang kita sebut dengan taubat. Maka kalau sudah demikian, maka insya Allah seluruh kesalahan kita ini akan dihapuskan oleh Allah. Ampunan Allah melebihi seluruh salah dan dosa kita. Hadirin yang berbahagia, sayang di saat sekarang banyak orang yang tidak pandai mengoreksi kesalahan dirinya, tetapi justru pandai mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain supaya kelihatan dirinya lebih baik. Inilah yang kita prihatinkan. Bahkan ini kita bisa lihat dari etika berpolitik pemimpin kita. Betapa saat ini sudah mulai terasa panas sesama konsentan politik, yang satu merendahkan yang lain, yang satu membuka aib yang lain supaya dirinya tampak baik. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, karena yang Rasulullah ajarkan adalah barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, bahkan kita tidak boleh membuli, merendahkan derajat orang lain. Yang ini yang memprihatinkan, bahkan sudah sampai di dunia pendidikan. Bagaimana Menteri PMK sampai sekarang kita masih mengupayakan bagaimana pembulian ini tidak terjadi di sekolah-sekolah yang sekarang sangat sering sekali. Dan dampaknya sangat luar biasa. Padahal yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita ini tidak boleh menjelek-jelekkan orang lain. Karena belum tentu orang yang kita jelek-jelekan itu lebih baik daripada kita yang menjelek-jelekan. Allah mengajarkan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'u min nisa'in asa ayyakuna khairam minhun. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum, suatu kelompok, suatu partai, suatu suku menjelek-jelekan kelompok yang lain. Belum tentu yang dijelek-jelekan itu lebih baik daripada yang menjelek-jelekan. Demikian juga seorang wanita, jangan menjelek-jelekan wanita yang lain. Inilah adab yang diajarkan Rasulullah. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan dirinya sehingga lupa kesalahan orang lain, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah akan menjadi orang yang beruntung dalam setiap langkahnya. Tetapi kita sering masih mendapati gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Hadirin yang berbahagia, memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita ambil untuk bisa dijadikan contoh dan dijadikan akhlak dalam diri kita. Yang kecil-kecil saja, dari yang paling pokok dalam hidup kita ini. Jangan suka menyalahkan orang lain.
Jangan suka melihat kelemahan orang lain. Lihatlah kesalahan diri kita, kelemahan diri kita, sehingga kita bisa menutupinya, bisa memintakan ampunan terhadap kesalahan diri kita. Para ahli mengatakan ibarat seperti anak panah. Semakin kuat ditarik ke belakang, maka akan semakin cepat melesat ke depan. Seandainya kita pandai mengoreksi diri kita sendiri, ibaratnya kita menarik diri kita ke belakang. Semakin kuat, semakin pandai kita mengoreksi diri kita sendiri, menutupi segala kesalahan, menutupi segala kekurangan, maka insya Allah kita akan semakin cepat melesat ke depan. Sebaliknya, tidak akan bertambah mulia kita jika kita menjelek-jelekan orang lain, menampakkan keburukan orang lain. Ketika kita menampakkan keburukan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, disitulah tampak kejelekan kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, semoga etika bermasyarakat, berpolitik yang diajarkan Rasulullah ini, marilah kita bisa laksanakan dari diri kita, keluarga kita, syukur bisa sampai kepada para pemimpin kita. Insya Allah kalau kita bisa demikian, negara kita ini akan cepat maju ke depan. Inilah yang diajarkan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu. Bersegera mencari kesalahan, memperbaikinya, kemudian menyatakan kesalahan itu di hadapan Allah. Insya Allah tobat kita ini akan segera diterima, hingga menghapuskan segala kesalahan kita, menjadikan diri kita lebih baik. Dan insya Allah kalaupun toh kita dipanggil, saat itu kita akan mendapatkan sebagai husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.